Ya, oke, baik, kita lanjut di materi berikutnya, bahwa pengelompokan daripada sistem kendali itu sesuai dengan materinya ada terbagi dua ya. Di slide saudara-saudara bisa saksikan bahwa sistem kendali itu terbagi dua berdasarkan pengelompokannya. Nah, ada kendali manual dan ada kendali otomatis. Di dalam gambar saudara-saudara bisa lihat kendali manual itu sepenuhnya dikerjakan atau dioperasikan oleh manusia. Jadi operatornya itu sepenuhnya dilakukan oleh manusia. Pengontrolannya, pengawasannya, terus pengendaliannya itu sepenuhnya dilakukan oleh manusia. Beda halnya dengan bisa saudara-saudara lihat di gambar kedua. Gambar kedua itu semuanya sistem terkontrol secara komputerisasi atau otomatis. Jadi kalau bisa kita lihat di gambar nomor 2 itu proses kerja daripada sistem kendali itu dioperasikan sepenuhnya oleh PLC atau Programmable Logic Control. Sesuai tadi yang saya bilang bahwa kendali manual ini dioperasikan sepenuhnya dan sangat dominan ya dalam manusia ini dalam menjalankan perintah. Nah, sehingga output dari sistem atau hasil pengendalian akan dipengaruhi oleh operatornya. Gitu. Pada sistem kendali manual ini juga termasuk dalam kategori sistem kendali siklus tertutup. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas apa itu siklus tertutup atau kendali tertutup atau closed loop, dan apa itu kendali terbuka atau open loop. Nah, kendali manual tadi ini identik dengan closed loop atau siklus tertutup. Kenapa? Karena ada feedback, ada informasi output yang akan diukur apakah output tersebut telah sesuai dengan input yang kita inginkan atau set point yang kita inginkan. Bisa teman-teman lihat di gambar nomor 1 itu ada gambar sepeda, video sepeda, bahwa kendali sepenuhnya pada sepeda ini atau bicycle ini, pada pedalnya itu dikendalikan sepenuhnya oleh manusia. Jadi keinginan manusia ini menjadi set point, tujuannya mau kemana. Jadi dia bisa menggerakkan pedal sepeda ini secara penuh. Dia mau menuju kemana. Nah, begitu sama halnya dengan pengontrolan pada rodanya, pada gear rodanya. Jadi variabel inputannya itu adalah tekanan yang dilakukan pada gear rodanya, dan variabel masukan ya, variabel input, jadi tekanan, dan variabel kecepatan sepeda itu adalah plane atau roda itu menjadi plane atau kecepatan yang diinginkan oleh pengendali atau controller gitu. Secara siklus tertutup atau kendali manual ini, feedback digantikan oleh dikendalikan oleh pandangan ya, dikendalikan oleh mata sebagai sensornya, pengukurnya. Apakah kecepatan bisa dikurangi, kapan saat kecepatan bisa ditambah atau kecepatan bisa dikurangi, tergantung dari penglihatan si controllernya gitu. Terus kekurangan yang ada pada kendali manual ini ya otomatis karena sepenuhnya dikendalikan oleh manusia, maka human error akan banyak, potensi human error itu akan besar di kendali manual. Terus tentunya ya kurang efektif dan efisien. Kenapa? Karena mungkin membutuhkan SDM yang lebih besar, dan tingkat akurasi dan presisinya itu pasti berbeda dengan jikalau sistem tersebut dikerjakan sepenuhnya oleh mesin. Contoh pengendalian
Contoh pengendalian secara manual banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada pengaturan suara radio, televisi, pengaturan cahaya layar televisi, pengaturan aliran cahaya layar televisi, pengaturan aliran air melalui keran dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh daripada sistem kendali manual. Nah, di gambar ini bisa teman-teman atau saudara-saudara lihat bahwa pengendalian atau gambar skematik dari proses kontrol manual. Jadi di sini keran air ini keran air yang dikendalikan oleh tangan manusia ini menjadi yang mengatur besar atau kecilnya aliran fluida. Dia berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penglihatan. Nah, operator berperan di sini membandingkan tinggi sesungguhnya saat itu dengan tinggi permukaan fluida yang dikehendaki, dan kemudian bertindak untuk membuka dan menutup katup sebagai aktuator guna mempertahankan keadaan permukaan yang diinginkan. Nah, jadi mata ini sebagai sensornya atau feedbacknya menginformasikan bahwa tangki fluida sudah memenuhi level ketinggiannya. Nah, jadi mungkin aktuatornya itu keran air digerakkan oleh tangan manusia untuk memperkecil aliran fluida tersebut. Nah, jikalau tingkat ketinggian fluida itu atau cairan di dalam tangki itu berkurang, maka fungsi daripada operator membuka kerannya lebih besar sehingga aliran fluida juga akan lebih besar. Berbeda dengan kendali otomatis. Nah, kendali otomatis ini adalah di mana manusia tidak menjadi sebaliknya dari kendali manual ya. Kendali otomatis ini tidak manusia, di mana manusia tidak menjadi bagian dari sistem kendali. Nah, peran manusia sepenuhnya malah digantikan oleh sistem controller yang telah diprogram secara otomatis sesuai dengan fungsinya. Nah, sehingga operator hanya perlu menentukan besar set point. Jadi operator ini manusia tentunya dia berguna untuk mengatur inputannya saja atau sinyal inputan atau set point pada inputannya, sinyal masukan. Nah, di dunia industri modern banyak sekali sistem kendali yang memanfaatkan kontrol otomatis seperti ini. Apalagi untuk industri yang bergerak pada bidang yang prosesnya membahayakan keselamatan jiwa manusia, karena fungsinya tentunya akan lebih kompleks. Bisa dilihat dari gambar nomor 2, bagaimana operator manusia membuka dan menutup keran air sehingga aliran fluida itu bisa menjadi lebih lambat, sesuai dengan besar volume daripada tangki atau wadah fluida tersebut. Nah, berbeda dengan di sebelah kiri gambar nomor 2 itu sepenuhnya dikerjakan oleh sistem komputerisasi. Jadi sebenarnya set point juga itu set point bisa ditentukan manusia di komputernya. Jadi manusia tinggal atau operatornya itu tinggal mengeset atau menyeting berapa nilai atau value yang diinginkan pada aliran fluida tersebut. Nah, sesuai dengan kemajuan teknologi, sistem kontrol otomatis lebih tepat digunakan pada banyak penggunaan daripada kontrol manual ya, karena itu tadi lebih efisien dan lebih efektif. Nah, ada beberapa alasan yang menyertai pernyataan tersebut. Kenapa sistem otomatis itu lebih banyak dikembangkan dan lebih akhirnya menjadi kontrol yang atau sistem kendali yang lebih banyak digunakan. Yang pertama adalah sistemnya ya tentunya ya terotomatisasi, mengurangi faktor human error atau kesalahan manusia pada sistem operasinya. Nah, sehingga lebih menciptakan sistem kerja yang aman bagi keselamatan manusia. Nah, kedua adalah sistem terotomatisasi mengurangi jumlah pekerja atau operator. Jadi tentunya SDM akan lebih berkurang.
sehingga dapat menghemat biaya pekerja. Nah, dan yang ketiga, sistem terotomatisasi lebih efisien daripada sistem manual. Karena sistem kontrol otomatis lebih cepat merespon dan tingkat akurasi lebih cepat merespon dan akurat dibandingkan sistem manusia pada saat terjadi perubahan kondisi proses kerja. Kendali otomatis ini dibagi dua oleh para ahli, yakni ada open loop atau kendali terbuka dan closed loop kendali tertutup. Karakteristik dari sistem atau sistem kendali terbuka ini yaitu keluarannya tidak mempengaruhi proses masukan ke pengendali. Jadi keluaran tidak mempengaruhi proses masukan ke pengendali. Artinya tidak ada feedback. Nah, secara ilmiah bahwa open loop atau kendali terbuka itu dia bekerja secara timer tadi. Di sebelum pembahasan sebelumnya saya sudah mengungkapkan bahwa sistem kendali terbuka ini dia bekerja menghitung akhir dari timer. Salah satu contoh kita ambil di mesin cuci. Jadi mesin cuci itu bekerja berdasarkan timer saja waktunya. Begitu Anda setting dia 15 menit, maka dia mengolah bahan cucian itu sampai dengan menit ke-15. Nah, mesin cuci tidak peduli bagaimana kualitas bahan cuciannya. Apakah dia bersih, apakah ternyata bahan cucian Anda itu menjadi sobek, ataukah dilunturi dengan warna yang lain. Atau bahkan lebih parahnya kancingnya lepas, ataukah ya itu tadi menjadi sobek. Jadi open loop tidak ada feedback sebagai pengukur dari output yang dihasilkan oleh plant, seperti itu. Sehingga karakteristiknya tadi keluarannya tidak mempengaruhi proses masukan pengendali. Sedangkan closed loop atau kendali tertutup, karakteristiknya itu keluarannya akan mempengaruhi aksi dari pengendalian bersama dengan masukan sistem. Ya, berbeda ya. Yang satu karakteristiknya keluaran tidak mempengaruhi proses masukan, sedangkan di kendali tertutup itu keluaran akan mempengaruhi aksi dari pengendalian bersama dengan masukan sistem. Kenapa bisa seperti itu? Bedanya dia letaknya ada di sensor. Jadi sensor ini sebagai feedback atau pengukur tingkat error yang dihasilkan oleh output plant. Jadi begitu ada selisih atau deviasi yang dihasilkan output plant dari set point yang diinginkan, maka sensor akan mengukur, kemudian mengirimkan sinyal ke junction atau pembanding. Nah, kemudian akan dibandingkan kembali apakah hal ini bisa diminimalisir. Setelah dibandingkan, kemudian diurai kembali oleh pengendali dan sinyal tersebut kembali dikirim oleh plant untuk diproses untuk meminimalisir error yang terjadi pada sistem kendali tersebut. Jadi karakteristik dari closed loop yang perlu diingat adalah keluarannya akan mempengaruhi aksi dari pengendalian bersama dengan masukan sistem. Ya, bedanya itu di sensor tadi ada di closed loop itu ada feedback dan open loop tidak memiliki feedback. Nah, perlu diketahui kelebihan daripada open loop. Yang pertama itu desainnya tentunya sederhana ya. Terus yang kedua itu mudah diatur. Yang ketiga itu lebih ekonomis atau murah. Terus mudah perawatannya, dan yang terakhir itu stabil. Kenapa dibilang stabil? Karena dia hanya menerima sinyal
masukan berupa 0 atau 1 saja. Dia hanya menerima masukan 0 atau 1, on atau off, ya enggak. Sinyal masukannya digital ya, 1 atau 0, terus mati atau nyala, seperti itu. Jadi tidak terlalu kompleks set point masukan yang diberikan kepada LAN. Terus kelebihan daripada closed loop atau kendali tertutup itu tentunya lebih akurat karena nilai aktual dari keluaran dengan nilai yang diinginkan akan segera dikoreksi oleh pengendali. Seperti tadi yang saya bilang, bahwa ada feedback yang kemudian akan mengkoreksi hasil keluaran yang dihasilkan oleh plan. Segera dikoreksi, jikalau terjadi selisih maka akan dikirim kembali untuk dilakukan set point atau variabel, dilakukan variabel manipulasi. Terus kelebihan berikutnya dari kendali tertutup yakni mudah dipengaruhi oleh noise. Ya, maaf, ini sebagai kekurangan. Ini kekurangan nih. Mudah dipengaruhi oleh noise karena sistem yang lebih kompleks, maka disturbance atau gangguan-gangguan internal ini atau eksternal pasti akan lebih banyak mempengaruhi sistem kendali tertutup. Kelebihan yang berikutnya itu sistemnya otomatis tentunya, dan dapat tentunya dengan sistem yang lebih akurat ini pasti akan lebih dapat diandalkan karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan presisi yang lebih baik. Namun di balik kelebihan tersebut, closed loop memiliki kekurangan. Yang pertama itu tentunya desain yang kompleks atau lebih sulit ya. Terus desain kompleks atau lebih sulit, terus feedbacknya akan memberikan respon yang berosilasi. Feedbacknya akan memberikan respon yang berosilasi karena tingkat sensitivitas sensor mungkin yang lebih yang kurang baik atau seperti apa. Jadi terus yang keempat adalah tentunya mahal ya. Mahal karena di closed loop ini atau kendali tertutup memiliki komponen berupa sensor yang kita ketahui bersama bahwa harga daripada sensor itu apalagi di tingkat industri pasti tentunya akan lebih mahal. Dan sensor ini bukan cuma 1 atau 2 yang dibutuhkan, apalagi di tingkat industri kan pasti akan dia membutuhkan sensor yang lebih banyak untuk melakukan proses kerja di industri. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di pembahasan sebelumnya, bahwa kendali otomatis terbagi oleh para ahli, yakni kendali terbuka dan kendali tertutup. Nah, bisa dilihat bahwa di kendali terbuka ini ada dua komponen. Yang pertama itu plan dan yang kedua adalah pengendali atau controller. Nah, sesuai dengan karakteristiknya bahwa hasil dari output dia tidak akan mempengaruhi sinyal dari masukan karena tidak ada feedback. Sinyal input memberikan nilai 1, maka yang keluar nilai 1. Ketika sinyal input diberikan 0, maka yang keluar 0. Jadi tidak ada feedback. Beda halnya dengan closed loop tadi. Bedanya ada di sensornya. Jadi output ini atau kenyataan aktual output ini harus sebanding dengan input atau set point yang diinginkan oleh pengendali atau controller. Jika hal ini sama, maka sistem controller tersebut bisa dinyatakan adalah sistem yang baik. Contoh sederhana pada
contoh sederhana pada sistem kontrol untuk loop terbuka adalah pada eh, pengoperasian satu buah lampu pijar. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya rangkai di sini sumber, terus di sini ada saklar, di sini ada lampu, nah contoh sederhana ini ya, contoh sederhana pada kendali otomatis open loop. Jadi ketika inputan atau pengendali atau controller ini memberikan dia sinyal on, maka ini tertutup. Output yang dihasilkan tentunya atau output atau set point yang diinginkan adalah bernilai 1 atau nyala. Jikalau set point atau yang diinginkan oleh controller lampu tersebut padam atau bernilai 0, maka dia tinggal mematikan saklarnya. Ini saklar. Tinggal di off saklarnya. Itu untuk contoh sederhana daripada open loop atau kendali terbuka. Jadi plannya di sini adalah lampu dan pengendali atau kontrolnya itu adalah saklar. Begitu. Satu contoh lagi pada kipas angin. Nah, di sini plannya itu adalah motor dan pengendali atau kontrolnya itu adalah tombol tombol saklar yang ada di kipas angin mengatur kecepatan. Nah, ketika pengendali atau controller memberikan set point itu bernilai 1, maka plan akan melakukan proses memutar atau menyalakan motor dan mengaktifkan kecepatan kipas pada kipas angin. Bagaimana tingkat kecepatan di saklar nomor 1. Begitu pengendali atau controller memberikan set point di nilai 2 atau saklar nomor 2, maka kecepatan akan bertambah pada motor. Nah, begitupun ke nomor 3, ataukah dia akan matikan. Jadi ini adalah salah satu contoh sederhana pada kontrol loop terbuka. Nah, itu untuk contoh sederhana daripada open loop. Nah, terus bagaimana maksud dari hasil tidak mempengaruhi atau hasil output tidak mempengaruhi sinyal inputan. Nah, seperti ini salah satu contohnya kipas angin di rumah Anda. Ternyata begitu Anda mau nyalakan, motornya ternyata rusak. Jadi otomatis set point yang Anda berikan itu tidak akan berpengaruh ya, walaupun Anda tekan 1, 2, 3. Kalau plannya itu Anda tidak perbaiki, maka output tidak akan merubah sinyal inputan. Walaupun Anda tekan 1, 2, 3, tetapi plannya ternyata rusak, ya otomatis
output yang dihasilkan pada kipas angin ini adalah nihil atau nol. Jadi itu maksud daripada hasil output tidak mempengaruhi sinyal masukan atau sinyal input. Seperti juga ternyata lampu Anda tadi. Saya gambar kembali. Ternyata lampu ini Anda tidak tahu apakah dia rusak ataukah putus ataukah masih bagus. Ketika Anda berikan sinyal inputan set pointnya on, ya harusnya keinginan Anda lampu ini nyala. Ternyata tanpa Anda ketahui bahwa lampunya putus atau rusak, sehingga hasil 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 yang Anda inginkan berupa lampu tersebut nyala, lampu tersebut memberikan penerangan, ternyata tidak dilakukan oleh plan. Nah, berarti hasil itu tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Nah, dia tidak mempengaruhi. Hasil output ini tidak akan dipengaruhi oleh pengendali tersebut karena rusak ya. Nah, bagaimana dengan closed loop? Bagaimana dengan rangkaian atau kendali tertutup? Nah, bagaimana dengan closed loop? Nah, closed loop atau kendali tertutup ini tentu berbeda dengan kendali terbuka. Jadi di kendali tertutup atau closed loop ini ada 4 buah komponen sebagai tambahan, yakni yang ketiga komponennya itu sensor, dan yang keempat adalah junction. Jadi ini junction. Ini junction. Dan yang ketiga itu pengukur. Jadi ini yang membedakan antara closed loop sama open loop. Jadi closed loop referensi dari input atau set point yang kita inginkan, kemudian akan melalui junction, terus dilakukan pengendalian atau controller, dimasukkan variabel manipulasi yang akan dikirimkan kepada plan. Nah, plannya ini akan melakukan proses kerja sehingga akan menghasilkan output. Apakah outputnya ini sesuai dengan yang kita inginkan, yang diberikan dari set point tadi, ataukah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, disinilah sensor dia sebagai pengukur. Sensor apakah output ini tadi keluarannya sesuai dengan set point. Kita ambil contoh pembahasan sebelumnya. Anda mengontrol atau memberikan set point di AC rumah Anda senilai 20 derajat Celcius. Ternyata output yang dihasilkan plan atau AC tadi sebesar 25 derajat Celcius. Nah, ini tentunya tidak akan sesuai dengan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda berikan set point di plannya. Nah, berarti ada selisih kan. Nah, inilah sensor kemudian yang akan membaca ketidaksesuaian tersebut. Jadi jadi hasil output tersebut mempengaruhi set point Anda secara tidak langsung, karena akan melalui tingkat pengukuran apakah set point tersebut sesuai dengan outputnya. Nah, jika tidak sesuai, maka ini akan dihitung oleh pembanding atau junction, akan membandingkan berapa deviasi atau selisih yang terjadi antara set point yang diberikan dengan output yang dihasilkan oleh plan. Nah, ini yang bedanya. Sehingga letak perbedaannya adalah tentunya di closed loop. Closed loop ini lebih, tingkat akurasinya pasti akan lebih baik ketimbang dengan kendali terbuka. Nah, salah satu contoh sederhana pada traffic light. Traffic light. Jadi kita gambar traffic light-nya.
traffic light, lampu traffic light. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, dalam kondisi seperti ini bisa dinyatakan dia masih kondisi kendali terbuka, ya, karena kendaraan yang melalui arus lalu lintas dia hanya dikendalikan oleh sebuah lampu merah, lampu hijau atau lampu kuning saja. Jadi ketika lampu merah maka kendaraan akan otomatis berhenti. Lampu hijau otomatis kendaraan akan jalan, kan, sesuai dengan yang mereka mau tuju. Nah, tetapi lampu merah ini tidak akan mengkondisikan pengguna traffic light tersebut apakah dia harus berhenti ataukah harus jalan. Nah, dia tidak bisa mengontrol kondisi tersebut. Bisa jadi si pengguna jalan tersebut ketika lampu merah menyala, traffic light-nya biar lebih jelas, ini merah, terus ada kuning, terus ada hijau. Nah, pengguna jalan dia tidak akan traffic light ini atau lampu merah ini dia tidak akan memberikan feedback kepada pengguna jalan bahwa lampu merah Anda wajib berhenti. Jadi keinginan tersebut bisa dikendalikan oleh pengguna jalan. Kenapa saya bilang begitu? Umpamanya salah satu contoh, lampu merah ini kemudian menyala dulu. Lampu merah menyala, otomatis pemilik kendaraan harusnya dia berhenti di titik yang diinginkan. Di titik yang di titik yang harus mereka berhenti. Nah, ternyata tiba-tiba ada pemilik kendaraan lain yang nyelonong lampu merah, ya kan? Jadi tidak ada feedback. Nah, lampu merah ini tidak akan menegur ataukah memberikan tilang mungkin, ya, memberikan tilang kepada pemilik kendaraan yang nyelonong lampu merah, gitu. Kecuali Anda akan menjadikan kondisi ini menjadi kondisi kendali tertutup. Nah, bagaimana caranya? Anda pasang seorang petugas kepolisian, mungkin bawa pentungan di sini, kan, bawa pentungan yang memberikan instruksi kepada pengguna jalan bahwa ini lampu merah. Kalau Anda melanggar lampu merah maka Anda ditilang. Anda mungkin dipukulin dengan pentungannya, maka Anda baru mau melakukan perintah atau melakukan arahan yang ada pada lampu merah atau lampu hijau atau traffic light, seperti itu. Jadi jikalau Anda pasang di sini dia ada petugas, maka ini menjadi pengawas atau menjadi sensor, menjadi feedback apa yang harus atau wajib dilakukan oleh seorang pengendara ketika lampu traffic light itu berwarna merah atau berwarna hijau, begitu. Jadi ada feedback. Nah, saat ini kondisi ini kemudian ya diberlakukan pada beberapa kota-kota besar seperti pemberlakuan tilang elektronik, kan. Nah, jadi ketika ada pengguna jalan atau pengguna traffic light, pengguna jalan itu melanggar aturan lalu lintas yang ada di jalan raya. Nah, ini kemudian diberlakukan tilang elektronik, ya, untuk sebagai feedback agar sistem ini berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Seperti itu, ya, kurang lebih. Baik, saya rasa seperti itu pertemuan kita hari ini.
ya, bahwa kendali otomatis itu terbagi dua, open loop, kendali terbuka dan kendali tertutup. Nah, karakteristiknya tentunya bedanya dari kendali terbuka itu tidak memiliki feedback, dan closed loop itu memiliki feedback atau sensor. Karakteristiknya keluarannya untuk kendali terbuka, keluarannya tidak mempengaruhi proses masukan ke pengendali, sedangkan kendali tertutup itu keluarannya akan mempengaruhi aksi dari pengendali bersama dengan masukan sistem. Baik, kita lanjut di video berikutnya.